Malam Pak Adeka. Baik, Bu. Selamat malam, Bu. Suara saya jelas ya, Pak, ya? Jelas. Oke, suara Bapak juga jelas. Bagaimana kabarnya malam ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah, kabar saya sehat, Bu. Baik. Kabar Ibu bagaimana? Puji Tuhan sehat, Pak. Oke, Pak, kemarin Bapak hubungi saya, ada yang mau dibicarakan ini ya, Pak, ya? Ya, Bu. Semalam saya kan sudah menghubungi Ibu bahwa hari ini uh, minta coaching dari Ibu ya. Yang ingin saya sampaikan itu, Bu. Mhm, Nah, sebelumnya ya terima kasih, Bu ya, atas kesempatannya untuk pelaksanaan coaching ini. Yang ingin saya sampaikan adalah saat ini saya merasa jenuh dan mhm, kebingungan dengan tupoksi saya sebagai guru mhm, BK dan tugas tambahan saya sebagai operator dana BOS, mhm, sebagai asisten lab, mhm, kemudian juga menjadi guru piket, dan yang terakhir itu saya juga menjadi bagian dari tim editor buletin sekolah. baik. Jadi, eee, apa hasil yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini, Pak? Yang saya harapkan itu, Bu, saya dapat mengatasi kejenuhan dan kebingungan saya ini, dan bagaimanalah saya memanajemen diri, Mhm, kemudian memanajemen tugas-tugas ini, Bu. baik, Pak. Jadi, sebenarnya gimana sih kondisi Bapak saat ini? Apa yang Bapak rasakan, bisa Bapak ceritakan? Ya, kalau apa namanya itu, situasi saya saat ini itu, Bu, Mhm, kejenuhan, Bu, mhm, kebingungan dan kelelahan juga. mhm. Kelelahan ya, Pak, ya? Jadi kalau Ya, misalnya kita range nih, berarti, kondisi kesehatan Bapak juga mempengaruhi ya, mood Bapak, kejenuhan Bapak gitu ya? ya, Kalau kita eee, range nih, Pak, dari 1 sampai 10, kira-kira posisi kesehatan Bapak di mana ini, Pak? posisi kesehatan saya itu ketika di range ya 5 lah, Bu, 1 sampai 10 tadi kan, Bu, ya? Iya, mhm, Ya 5. 5 ya. Bagaimana, perasaan Bapak menjalani tugas yang dibebankan ke Bapak gitu. Maksud saya sih mood-nya gimana, kenapa Bapak bisa merasa jenuh, ini kan berarti berhubungan juga sama mood gitu ya, Pak. Saya Ya, tahu bagaimana sih perasaan Bapak menjalaninya. ya, kalau perasaan ini kan tentang tugas tambahannya sebenarnya saya itu kalau tupoksi sudah tentu kita pasti menjalankannya ya, Bu, ya, saya sebagai guru BK ya kan di sekolah. Kalau sebagai tugas tambahan dari kepala sekolah ini saya, merasa terhormat sebenarnya oleh kepala Mhm, sekolah karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk mhm, melakukan tugas tambahan ini. mhm, Kemudian karena tugas tambahan ini banyak tadi ya, Bu, ya, ada mhm, 4 yang harus saya kan sebentar lagi AMDK mhm, juga harus dilaksanakan. Oh, kemudian satu lagi, Bu, saya kan juga, apa namanya, suka ikut dalam program pengembangan diri ya, salah mhm, satunya guru penggerak ini mhm, juga saya ikuti dan kita ketahui tugasnya juga banyak ya, Bu, ya. mhm, Yang menjadi kebingungan saya itu adalah ketika tugas ini harus diselesaikan secara bertahap itu dan bersamaan, Bu. mhm, mhm, Istilahnya itu due date-nya ya, due mhm, date-nya iya iya, Pak. sama-sama kumpul. Kemudian itu yang menjadi bingungnya. Karena dia kadangnya datangnya bersamaan, itu kadang saya overtime mengerjakannya itu. Mhm, Ketika saya overtime, artinya kan saya kelelahan, Bu, mhm, gitu. Dengan keadaan ini kan, istri saya tentunya ya di rumah itu mengingatkan, mhm. karena saya kan dulu pernah ada riwayat sakit liver, Oh, mhm, memang masih akut, nggak mhm, sampai ke jenisnya. Pesan dokter saya tidak boleh kelelahan dan tidak boleh juga, tidurnya sampai terlalu larut malam. Tapi karena situasi
tugas saya saat ini, Mhm. kadang-kadang saya masih melanggar pesan dari dokter tadi, Bu. Makanya saya juga disarankan istri kalau memang terlalu mengganggu, ya maksudnya harus terus terang menyampaikan ke pimpinan, Bu. Mhm. Baik, jadi, eee, pernah nggak Bapak sebelumnya, kan Bapak kan sudah lama ya menjadi guru ya, tentunya, mungkin mungkin saja Bapak pernah mengalami, hal yang saat ini Bapak rasakan gitu, pernah nggak kira-kira, Pak, ya? Ya, dulu seingat saya pernah, Bu, tapi dulu itu kan sebelum saya menjadi guru, Mhm sebelum saya lulus PNS, saya pernah bekerja di bank syariah, Bu, Bank Mega Syariah saya pernah, mhm. kemudian saya juga pernah kerja di PT Trimurti Perkasa Medan ini yang bergerak di bidang batu pecah dan aspal. Di situ Mhm. saya juga sebagai administrasi dan ah ahli K3 umum. Dan Mhm. saya ingat waktu itu di sana, namanya di bank kan saya account officer ya, Bu, ya. Kalau di bank itu dan di tempat kerja proyek ini yang sifat proyek kan stressing-nya lebih tinggi ya, Iya, tingkat stresnya lebih tinggi dan waktu itu saya berhasil kok, Bu, mmm, untuk ininya, baik. mengatasinya saya ingat itu. Tapi agak ekstrim berhasilnya, Bu. Kalau yang di bank, saya akhiri dengan, resign ya, walaupun saya tetap meninggalkan kesan yang baik, saya tetap selesaikan tugasnya, kemudian kalau di PT Trimurti sebagai ahli K3 umum itu saya juga menyelesaikan tugas yang baik, meninggalkan kesan yang baik, dan saya memang, resign-nya itu bukan karena tidak berhasil mengelola diri, tapi saya alhamdulillah bertugas sebagai PNS di Mhm. Baik. Jadi kan Bapak kan sudah pernah mengalami kondisi seperti ini. Apa langkah yang Bapak lakukan melewati, hambatanlah saya bilang, hambatan yang pernah Bapak lakukan dulu? iya, Bu. Jadi kalau saya lihat dulu kan, berbeda ininya lah, Bu, ya. Katakanlah dulu saya kerjanya di luar negeri ya kan, sekarang dalam negeri gitu. Iya iya, bener ya, Pak. Kalau kalau dalam sebenarnya secara umum kalau saya lihat ya di mana pun pekerjaan itu tetap kita apa namanya itu, ada ada Mmm, kendalanya. iya, Tingkat apa namanya itu, katakanlah tingkat stressing-nya itu ya lebih tinggi. Sebenarnya lebih tinggi waktu saya di swasta loh daripada saya di negeri ini. Di swasta itu saya teringat waktu itu ada yang menyampaikan kepada saya itu ya tetap kita harus peduli sama lingkungan. Sesibuk apapun kita harus tetap, menjaga kesehatan, menjaga sarapan, istirahatnya harus tetap berkualitas walaupun tidurnya nggak banyak, tapi kan kalau terlelap dalam itu juga, bagus ya, Bu, ya. Kemudian, saya teringat senior-senior saya waktu itu juga menyampaikan dan mereka itu ajaib saya bilang. mhm mhm, Karena setres apapun dengan bagaimana dia harus target, bagaimana dia harus menghadapi nasabah, bagaimana harus menghadapi konsumen waktu di situ, dia, berhasil melewatinya dengan senyuman. Maka saya waktu itu sempat bertanya, "Mengapa bisa bisa seperti itu ya?" Dan saya ingat mereka menyampaikan, senior-senior saya itu, ya memang pekerjaannya seperti ini, harus tetap senyum, kalau sempat ada lagu favorit tetap dihidupkan, kemudian, prioritas, Bu, mhm, skala prioritas. Jadi kita harus pinter-pinter menempatkan bagaimana itu yang memang harus dikerjakan lebih dahulu. mhm Nah, mhm, tapi tetap ini loh, Bu, ada memang rasa capeknya tadi ya. iya, Rasa capeknya itu karena dia banyak yang dikerjakan, harus cepat juga ya kan. Tapi ya mungkin karena ikhlas ya, Bu, ya, jadi selesai, seperti itu. baik, Pak. Jadi kalau misalnya lah kita tarik kesimpulan dari yang Bapak alami dulu, kita Mhm. refleksikan atau kita terapkan lagi ke yang kondisi Bapak sekarang kira-kira bisa nggak itu ya, Pak? Mmm, iya ya.
Mhm, Saya kira sebenarnya ketika saya, apa namanya itu, diarahkan oleh ibu, saya merasa ini nampaknya bisa diterapkan pola bagaimana saya memanajemen waktu dan diri pada waktu sebelum sekarang ini. mhm, Nah, jadi kalau saya lihat yang sekarang ini, harusnya saya lebih inilah ya, Bu, ya, lebih yakin dengan bagaimana skala prioritas tadi. Tapi memang mungkin, bersamaannya tadi itu harus memang betul-betul dikendalikan. Karena kalau kita yang dalam negeri ini, yang CPNS ini kan dia memang harus waktunya itu tepat ya, Bu, ya. Kalau kita di swasta yang mungkin ada kebijakan, oh ya bisa diundur gitu ya kan, ada mhm, kebijakan, walaupun nggak selalu. Ya. Iya, Bu, nanti saya akan list-kan mhm, bagaimana, apa namanya itu, yang mana dulu yang harus saya selesaikan, kemudian strategi yang Bapaklah ya kan. ya, kemudian apa yang harus saya jaga dari stamina tubuh ini, apakah nanti harus saya penuhi vitamin ya kan, Bu, ya? Iya, Kira-kira seperti itu nanti, dan nanti saya juga sharing-sharing-lah ke senior, ke rekan sejawat, bagaimana menghadapi keadaan yang seperti saya ini. mhm, Itulah, Bu. baik, eee, kira-kira ada nggak orang yang bisa Bapak andalkan agar komitmen Bapak ini benar-benar dijalani gitu? Ya, nanti saya kan pasti, partner yang paling baik dalam kehidupan kita itu pasangan kita ya, Bu, ya. Iya setuju, Pak. Heeh, ya, jadi nanti saya coba sampaikan kepada istri bagaimana responnya, saya yakin, istri saya itu memang mendukung, apalagi untuk mengembangkan diri, mengembangkan relasi, itu kan membawa manfaat, Bu, ya. Dan Mhm, saya yakin nanti dia bisa memberikan dukungan sama saya dengan hasil yang saya dapatkan dari coaching Ibu ini, dan saya juga akan berusaha meyakinkan bahwa saya baik-baik saja dan saya akan, tetap menjadi, apa namanya tuh, bagian dari keluarga yang bertanggung jawab dan tidak mengabaikan sesuatu apapun. baik. Saya lihat sih dari wajah Bapak, dari kita ketemu tadi, sekarang nih udah mulai cerah ini, Pak, Iya ya, Bu, menurut ya. pengalaman Iya, saya. saya sadar, berarti, meminta layanan coaching bersama Bu Putri ini adalah suatu keputusan yang tepat saya kira ya, Bu, ya. Puji Tuhan kalau memang kayak gitu kesimpulan Bapak. Jadi Pak, setelah kita berbincang ini, setelah kita, menjalani coaching ini, bagaimana perasaan Bapak? Iya, harus saya akui, Bu, memang manusia itu betul ya, ketika ada yang mendengarkan, ketika kita bisa menyampaikan walaupun ini belum teratasi sepenuhnya, tapi ketika kita memiliki ide, perasaan saya ya menjadi berkurang kepenatannya tadi, Bu. Mhm. Kurang menjadi meningkat untuk menjadi lebih baik gitu kan. Baiklah kalau seperti itu. Jadi dari pembicaraan kita ini, kira-kira bisa saya simpulkan bahwasanya Bapak akan lebih memperhatikan tupoksi, mana pekerjaan yang, harus diduluankan, selanjutnya yang paling penting adalah kesehatan Bapak. Itu yang saya tangkap ya dari solusi yang Ya, Bapak temukan ya? ya karena kesehatan itu yang paling utama ya, Bu, ya. Iya, saya setuju di situ. Baik Pak, ada lagi kira-kira yang mau di-sharing-kan Pak? Untuk saat ini cukup, Bu. Terima kasih, saya kira nanti saya akan melaksanakan ini mulai dari setelah ini nanti saya coba sampaikan ke istri rencana saya berikutnya, Mhm. kemudian besok saya coba lakukan sharing sama itu, besok saya akan mulai, Bu, akan mulai, kemudian ketika nanti saya mendapatkan kendala lagi misalnya ataupun memang sudah berhasil, nanti saya akan, minta lagi, saya sampaikanlah ya, Bu, ya, kepada Ibu dan meminta lagi layanan coaching dari Ibu, boleh ya, Bu, ya? Boleh Pak, kalau misalnya Bapak nanti butuh, sharing kembali, saya dengan senang hati, kita nanti akan buat waktu kembali, biar bisa berbincang lagi seperti ini. Bapak Baik. semangat ya Pak ya, jaga Baik, Bu, kesehatan. semangat, Bu. Oke, Ya, sampai jumpa di, eee, pertemuan selanjutnya ya, mana tahu masih diperlukan ya baik. Pak ya. Siap, Bu, Baik, siap, Bu. Makasih banyak ya, Bu, ya. sama-sama Bapak, selamat malam Pak. Selamat malam, Bu.
Oke, kasih. Pak.